kasusnya. Setuju. Ya, Itu aku ini aku cerita ya. Nih pengalaman pribadi. kasih pengalaman biar teman-teman tuh belajar dari aku. Jadi aku orangnya kan baik ya. Gila gue mau mengklaim kalau gini baik gitu. Enggak, gue serius. Enggak, aku serius beneran. Jadi aku punya teman aku butuh, dia pinjam CC aku dong. Ya udah dong, aku kasih nih buat pakai CC aku. Cuma aku sedih banget gitu. Dia Kalau untuk di zaman sekarang nih, di era-era sekarang, menurut kalian gue atau yang lainnya yang belum punya CC nih, penting nggak tuh gue untuk punya CC? Kan ini CC ada fasilitas tarik tunai ya. Iya. Tanti pernah nggak pakai fasilitas tarik tunai gitu? Emang ya awal-awalnya sih nyoba ya. Lama-lama Itu bisa jadi ini kita juga tuh kalau misalnya kita tergolong orang yang konsumtif dalam menggunakan kartu kredit, itu bisa jadi bumerang juga buat kita. Hai, balik lagi di channel Sinswell Paradise. Bagi kalian yang baru nonton channel ini, jadi di sini tuh tempat gue dan teman-teman gue untuk sharing seputar masalah keuangan, mengatur keuangan, dan menginvestasikan keuangan. So, please banget untuk kalian semua, please subscribe, like, and share, and comment sebanyak-banyaknya. Oke nih guys, di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kartu kredit ya. Kita pasti semua udah banyak yang tahu ya tentang kartu kredit ya. Dan dari data yang gue dapat, nilai transaksi kartu kredit ini tumbuh sebesar 238,9 triliun. Yang mana ini didominasi oleh transaksi belanja sebesar 97,23% dan tarik tunai sebesar 2,77%. Nah, di sini juga kita kedatangan teman kita nih, Tanti. halo. Hai teman-teman. Nah gitu, Tanti, selamat datang ya. Nah, kita langsung tanya-tanya aja ya guys ya. Tunggu dulu dong, Mbak. Ngomong-ngomong nih, cuma gue nih yang belum punya CC nih di antara kalian kayaknya ya. Iya, gue belum pernah. Kenapa nggak punya? Gue belum mau aja. Nggak mau atau emang menolak untuk punya? Iya, gue memang belum berminat untuk punya CC. Jadi selama ini lu memang belum pernah ngajuin ya? Enggak, gue belum. Bukannya lu nggak di-approve kan? Enggak, gua Memang lu belum. Memang gue belum pernah belum berminat pernah sih selama ngajuin. ini. Iya. Dan gak Sampai sejauh berminat ini ya. Lu punya pay letter. Mbak Wida punya? Kalau aku sih punya ya. Aku juga punya sih. Kamu punya banyak nggak? Ada beberapa sih. Punya banyak nggak? Bahasanya banyak. Gue satu pun belum ya, sedangkan yang lain udah banyak ya, malah beberapa ya. Ih, padahal tuh kalau misalkan kita lihat ya Mbak ya, kalau misalkan CC itu jauh lebih enak kalau kataku ya dibandingkan pay letter. Kenapa sih? Kalau menurut aku tuh CC itu kayak lebih instan, kayak lebih gampang. Misalkan kalau misalkan pay letter itu kan cuma untuk di e-commerce ya. Kalau misalkan CC kan kita bisa kemana aja. Misalkan kayak kita mau ke mall nih, kita ada pengen barang, cuma kita nggak punya uang tunai gitu. Nggak ya udah bisa pakai CC aja gitu. Jadi kayak keuntungan kita punya CC tuh ya instan, lebih gampang. Terus kalau kita kemana-mana itu bisa digunain, nggak perlu kita harus bawa duit banyak. Ya udah kita tinggal gesek aja ya nggak sih. Terus di samping itu kalau misalkan CC itu kan tergantung bank ya. Bank itu bisa kerja sama Margin apa aja gitu ya. Kita dapat ada promo diskon ya. Betul, promo diskon, terus ada cashback lah atau apa, ada poin lah. Jadi kan ntar poinnya bisa kita tukerin gitu. Oh, ada poin juga ya di CC ya? Terus kalau misalkan kayak kita nih untuk mau buat cicilan itu bisa cicilan 0% bunganya. Kan murah. Nggak pakai bunga. Iya sih, gue kalau yang nggak bawa uang tunai, gue lebih suka untuk debit ATM sih. Ya udah balik lagi iya, sih. benar. Ya. Cuma itu kerugiannya sih. Maksudnya Iya kayak kelemahannya gitu emang Nah, bikin satu jadi lagi- konsumtif ya. Satu Makanya- lagi tuh alasan gue nggak pakai CC tuh. CC kan ada biaya admin tahunan ya, kalau nggak salah Iuran ya, tahunan. iuran tahunan. Ah. Nah itu gue ngerasa terikat aja gitu dengan iuran tahunan itu. Sedangkan kalau gue pakai pay letter itu bebas, gue mau pakai bulan itu pun, walaupun ada bunganya ya udah. Kalau nggak dipakai pun kan nggak ada iurannya gitu. Gue jadi ngerasa terikat aja dengan adanya iuran tahunan itu. Gitu. Enggak loh Mbak, memang di CC itu ada iuran tahunan.
Cuma kita ada solusinya. Jadi kayak misalkan kamu minta nih ke banknya untuk dihapusin iuran tahunannya, Gratis bisa. iuran tahunan ya. Bisa, tapi bisa tuh, itu minta. kan tapi balik lagi nih. Jadi setiap bank itu memang ada yang kasih bebas free annual fee, Keringanan sama itu ya. ada yang enggak. Itu balik Iya. lagi. Dilihat tuh transaksi kamu, pembayaran kamu, track recordnya gimana, kamu tuh lancar atau enggak gitu. Gampang banget kok kalau misalkan buat free annual fee-nya tuh, kamu cuma tinggal telepon aja banknya, terus ngomong aja tuh sama Mbak, saya mau dong di free annual Itu annual langsung fee-nya gitu. langsung di ini ya. Nanti diproses gitu, ntar dilihat deh kamu transaksinya gimana. Kalau biasanya ya untuk annual fee itu memang kita bisa pengajuan ya untuk free. Mm-mm. Tapi gini nih prosesnya ya. Ini buat teman-teman kita sharing ya. Jadi annual fee itu akan masuk dulu ke tagihan kita biasanya. Betul, Billing betul. bagian kita tuh akan ada iuran tahunan yang harus dibayar. Betul. Kita harus bayar dulu. Tetap kita harus bayar Betul, gitu ya. tapi sorry aku potong Mbak. Jadi setiap bank itu ada punya ketentuan sendiri. Jadi pembayarannya bisa di awal tahun atau di akhir tahun. Jadi tergantung. Jadi tergantung bank. Benar kata Mbak. Bisa jadi di awal tahun. Jadi dimasukin dulu ke transaksi kita. Transaksi. Baru nanti dihapus untuk bulan besoknya. Gitu. Iya. Nih gue baru banget nih ya. Bulan kemarin lah ya, minta free untuk iuran tahunan. Karena pas gue lihat nih ya, wah iuran tahunan udah mulai dikenain nih. Gue telepon dong, telepon, bisa nggak pengajuan untuk free iuran tahunan gitu? Oh boleh Mbak, tapi ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya gini, Mbak harus transaksi dulu minimal 500.000. Benar, itu tergantung Jadi banknya gitu, lagi. Benar. Tiap Kebijakan bank masing-masing itu punya ya. kebijakan Betul, betul, masing-masing gitu. Betul. Bisa kita free, cuman ya itu harus balik lagi ke aturan bank itu kira-kira kebijakannya gimana. Betul, gitu. betul banget. Ya ada solusi sih, maksudnya kalau kita malas bayar iuran tahunan kan lumayan juga ya. Iuran tahunan tergantung jenis Kartu, benar. kreditnya. Kamu kayak apa-apa golongan gitu, gitu. gold, premium, gitulah teman-teman. Oh, oke. Beda-beda gitu. Kalau untuk di zaman sekarang nih, di era-era sekarang, menurut kalian gue atau yang lainnya yang belum punya CC nih, penting nggak tuh gue untuk punya CC? Kalau pribadi aku sih balik lagi ke kalian ya. Kalau aku sih penting nggak penting gitu. Pentingnya ya kalau misalnya kita ada keadaan darurat, ya ada pegangan nih dari CC. Tapi kamu rutin nggak tuh setiap bulan make CC? Ada tagihan terus Alhamdulillah nggak? enggak sih Mbak. Oh, kamu Untung enggak? aku masih jadi anak yang bijak dalam menggunakan CC. Jadi nggak Nggak terlalu konsumtif ya. Oke, Iya. oke. Itu bisa jadi ini kita juga tuh kalau misalnya kita tergolong orang yang konsumtif dalam menggunakan kartu kredit, itu bisa jadi bumerang juga buat kita. Betul. Masalahnya limit yang dikasih itu bisa aja kita Dihabisin. habisin, tahu-tahu pas bayar kita nggak sanggup bayar gitu loh. Betul. Gitu sih, balik lagi ya, kalaupun punya CC kita harus tanggung jawab juga gitu. Bayar woi, jangan mau pakai doang gitu. Sanggup nggak tuh? Iya. Jadi kalian nggak setiap bulan tuh ya harus ada tagihan CC itu nggak juga ya? Enggak. Kalau gue sih kan gue pakainya pay letter ya banyak ya. Kalau pay letter gue tiap bulan sih ya, alhamdulillah. Kan ada aja yang dipakai pay letter iya kalau gue. Tapi kamu kan kalau pay letter memang karena marketplace kan. Iya sih. Jadi beli apa-apa kebutuhan sehari-hari itu gue emang jarang ke pasar. Jarang ke pasar. Ke Indomaret pun yang banyak itu jarang. Jadi gue belinya ya di pay letter. Itulah pokoknya kan. Pay letter Kayak solusi gitu. masalah Sampai ke keuangan Anda. sikat, sampai ke apa. Sebenarnya sama aja tahu CC sama pay letter, cuma beda aja. Kalau misalkan pay letter nggak bisa kita ke mall, kalau CC bisa. Iya sih. Ya ada plus minusnya sih teman-teman. Iya. Kadang kan tapi kalau males ke mall kita tinggal nunggu barang di rumah kan pakai pay letter. Iya sih. Nah itu positifnya untuk pay letter ya teman-teman. iya. Balik Ada lagi. kelebihannya ya, guys. Balik lagi teman-teman. Kita coba kasih kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, mau pakai pay letter ya monggo aja, mau pakai CC juga Iya. monggo aja gitu. Balik lagi ke Kalau pakai kalian CC, aja. kebutuhan sambil cuci kalian mata aja. ya, sambil cuci mata kan pakai CC ya. Mau cuci mata nggak ada modal pakai CC. Tapi gue notice banget yang Tanti bilang deh, kita pakai CC itu bermanfaat banget kalau misalnya di merchant itu ada cicilan 0%. Itu Betul. benar-benar lumayan banget gitu Iya. kan. Kita bisa jadiin Udah cicilan cicilan tapi 0%. 0%. Kamu udah bandingin belum antara bayar pay letter cicilan pay letter sama cicilan CC udah bayar udah dibandingin belum? Aku udah dibandingin loh.
Aku pernah bandingin kalau misalkan aku cicilan pakai pay later sama Cece jauh lebih besar pakai pay later dibandingkan Oh, Cece. lebih angsurannya lebih. Makanya enaknya yaitu 0%. Ngajuin CC itu susah nggak sih di bank? Jujur Kalau aja, kamu yang belum pernah sama sekali itu kemungkinan agak sulit. Oh, gitu. Karena aku kan punya teman yang kerja di bank yang khusus kartu kredit. Ada teman aku yang mau ngajuin nih, terus aku tanya bisa nggak, terus ditanya nih sebelumnya udah punya CC belum gitu. Oh belum punya nih, oh coba deh kamu ajuin CC di bank-bank besar gitu. Baru kalau misalkan kamu udah punya, kamu baru bisa lebih kemungkinan untuk mudah dapat di bank yang lainnya gitu. Soalnya dulu kan gue pernah ada pengalaman kerja di bank juga ya. Jadi banyak tuh yang ngajuin, bank kita kerjasama dengan ada suatu bank juga ya, karena bank kita sendiri belum ngeluarin produk Kartu CC kredit kan. kan. Jadi tuh banyak tuh yang ngajuin kan. Tapi cuma beberapa orang ya, bahkan hampir jarang sih yang di verifikasi atau di lolos ya gitu ya. Di approve gitu Iya, ya. di approve itu. Iya Nggak tahu sih sih. kriterianya, kita nggak tahu ya kriterianya. Kadang yang nggak kita sangka-sangka kok bisa Malah dapet. di-approve. Iya, di approve. Jadi- Malah yang bisanya dia gampang, kayaknya malah enggak gitu. Kriterianya agak bingung juga ya kali ya. Kalau untuk kartu kredit ya, Mm-mm. setahu gua kriteria approve atau nggak approve. Kalau dulu zaman gue baru-baru ngajuin kartu kredit sama sekarang itu agak beda loh guys. Jadi waktu pas dulu, Mm-mm. kalau gue ngajuin itu bukan di bank besar dulu, karena bank besar itu Susah ya? Kriterianya Mau udah lolos, ini ya. approval itu susah. Jadi waktu itu ke ya bank-bank yang biasa aja dulu gitu kan. Ketika lo udah dapet satu kartu kredit, yang lain tuh akan menyusul gitu, akan mudah di approve. Cuman kalau setelah kita punya nih kartu kredit dari beberapa bank, itu kan dibatasin juga. Karena kan di BI checking kita kan akan tampil Iya. kan. Iya, betul. Jadi ada kartu kredit ini. Nah, itu juga dibatasin. Kita nggak bisa punya CC Banyak. banyak gitu. Nah, kalau pas lagi Covid sekarang ini yang gue tahu itu untuk proses analisa dari pengajuan kartu kredit itu lebih susah. Karena ada beberapa sektor pekerjaan yang sama mereka itu kayak di skip dulu deh dari sektor ini oke. gitu. Misalnya kerja dari sektor ini di skip dulu. Itu agak ribet sekarang. Biar mengurangi kredit macet lah. Iya gitu kan, mungkin mau untuk meminimalisir resiko juga ya untuk kredit macet gitu kan. Iya. Jadi agak ribet lah kalau sekarang untuk pengajuannya gitu. Lebih selektif dari zaman dulu ya berarti ya jatuhnya. Padahal Tapi- zaman dulu aja udah susah banget ya. Sekarang lebih susah lagi dong berarti. Susah sih menurut gue sekarang itu nggak, ya pokoknya udah beda lah sama yang tahun-tahun sebelum, waktu gue awal-awal banget ngajuin kartu kredit itu masih ya proses approvalnya gampang lah gitu. Sebenarnya kalau misalnya memang dianalisa kira-kira gaji kita masih cukup untuk bayar cicilan, terus dilihat juga kewajiban kita per bulan itu, ya mereka pasti kan patokannya dari BI checking ya. Betul. Nah makanya BI checking tuh penting banget kan, kita harus clear BI checkingnya di situ. Kalau kita punya cicilan, kita nggak pernah nunggak atau misalnya nggak bayar cicilan. Pokoknya gitu lancar kan. aja. Kualitas kredit kita tuh harus lancar gitu ibarat ya kan. Jadi di BI checking juga ya lo bersih gitu. Betul. Jadi biar gampang gitu untuk proses pengajuan kartu kreditnya gitu. Nah, nambahin nih dengan yang Mbak Widya bilang kalau misalkan BI checkingnya udah misalkan transaksi kita udah lancar tuh, itu kalau kamu mau proses pengajuan pinjaman di bank itu kamu jadi dipermudah karena udah terlihat tuh rekodnya iya. kamu kayak gimana. Oh, Nih, gue ada pertanyaan nih ya. Jadi kan data yang gue peroleh nih, data transaksi tarik tunai kartu kredit itu kan menurun 7,93% tarik tunainya ya. Jadi kan itu beriringan juga dengan berkurangnya mesin ATM. Jadi yang awalnya mesin ATM itu ada 104.229 mesin ATM yang tersebar ya di Indonesia ya. tahun 2020, terus jadinya sekarang itu di 2021 kemarin 99.969 mesin ATM. Lumayan gitu. berkurang 50 ribuan ya Nah, Jauh dalam setahun. betul. Kan ini CC ada fasilitas tarik tunai ya. Iya. Tanti pernah nggak pakai fasilitas tarik tunai gitu? Jujur di nggak CC? pernah, aku nggak pernah karena aku mikir biayanya tuh yang besar banget. Iya, Mbak. bunganya banget. Itu Tapi lebih memang tinggi dari ini ya, dari beli barang dari ya? biasa Iya, itu iya, jauh lebih mahal deh. Makanya kalau misalkan kalian nggak urgent banget itu
aku saranin sih nggak usah gestun deh gitu. Kalau gestun tuh bahaya banget karena biaya penarikan duit itu kamu ada, terus di samping itu 2 tambahan biaya bunga. Bunganya lagi double ya. Benar. Dan biaya tarik tunai itu tergantung dengan jumlah yang kalian tarik, uangnya berapa. Semakin tinggi, semakin besar uang yang kalian tarik itu semakin besar biayanya. Belum lagi kalau Dia misalkan ngitungnya persen ya, bukan per transaksi itu berapa ya biayanya. Setahu aku itu kalau untuk biaya tarik itu dikenain tuh dari 3% sampai 6%. Biaya tarik ya. Maksimal di 6%. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kalian nih udah gestun, otomatis bayar bunga dong berjalan. Nah, itu biaya bunganya tuh per bulan bisa 2% sampai 30% per bulannya. Oh, jadi pas narik itu langsung kena 6% Iya, gitu? iya, langsung. Jadi kalau kena biaya bunga, kalau kalian tuh denda telat bayar ya, teman-teman. Aku ingat telat bayar. Kayak gitu. Makanya dibandingkan ngapain untuk gestun dengan biaya bunga yang segede itu dan itu berjalan. Jadi Setiap malah double bulannya, ya gitu iya. kan. Jadi malah rugi banget. Itu tuh gitu. hati-hati ya teman-teman, itu yang bahaya banget kalau untuk di CC dibandingkan pay later ya kalau kata aku. Makanya kalian harus pintar-pintar, harus bijak lah dalam menggunakan CC tuh. Itu kalau tarik tunai di mesin ATM bank tersebut. Betul. Kalau kalian yang gestun, ya kan kita pasti udah tahu deh, yang punya CC pasti tahu dong istilah gestun ya. Jadi tarik tunainya itu bukan di ATM Tapi di bank mesin. tersebut, di mesin edisi misalnya toko apa gitu kan. Nah, itu kan bayar lagi kan? Iya, bayar. Cas lagi ya? Cas lagi gitu Iya, loh. betul. Itu lebih double lagi tuh kenanya gitu. Betul. Itu makin gede. Iya, ujung-ujungnya Terus, malah jadi gini, aku kasih informasi, kalau misalkan gestun itu kalian tuh cuma bisa 40% dari limit kalian narik duitnya. Misalkan kalian limitnya 10 juta, kalian cuma bisa narik 4 juta. Yang ngapain untuk hal yang kayak gitu dengan bunga yang sebesar itu? Iya. Sayang sih ya kalau kayak gitu. Makanya buat kalian-kalian yang punya kartu kredit ya Pintar-pintar lah. harus pintar menggunakannya, harus bijak juga, harus bertanggung jawab Harus bijak. gitu kan. Dalam menggunakan uang, alat pembayaran, dan jasa aplikasi Jasa pinjam ya. di e-commerce. Iya. Iya. Nah, balik lagi Tanti. Ini ada pertanyaan ya. Kalau menurut Tanti nih, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memutuskan untuk pengajuan kartu kredit gitu kan, kira-kira apa aja nih? Balik yang harus lagi dipersiapkan nih, ya? kalian butuh atau enggak teman-teman? Iya. Gitu. Kalau aku pertama gitu. Awalnya tuh aku nggak pengen banget, cuma karena rasa kasihan sama salesnya aja, Mbak tolong dong buka. Gitu, jujur. Teman kamu. Jadi teman bukan kamu, diniatkan. Enggak, karena aku emang tipe orang yang sudah membatasi diri, gue nggak mau utang gitu, nggak pengen banget utang, cuma karena ya udah kasihan nih sama temen gitu. Terus ya udah dia diaktifin karena waktu itu di teman tuh teman tuh bilang, iya nih gue nanti dapat cashback 500.000. Oh ya udah dong, tertarik 500.000, lumayan banget kan. Makanya aku aktifin, terus aku belanja 500.000. Dari situ deh baru aku mulai transaksi gitu. Emang di awal-awalnya sih nyoba ya. Lama-lama Iya, bener, itu bener banget sih. Iya. Kalau gue tuh cerita aja dia. Jadi waktu awal gue punya kartu kredit sebenarnya iseng. Belum ada niat memang keinginan yang gue mau punya kartu kredit karena memang biar ini, enggak. Jadi iseng aja ngapain gitu loh. Ya iseng gue karena Iseng. kasihan, coba gimana? Iseng gitu, penasaran ya. Lo bayangin ya, orang yang baru pertama kali ngajuin kartu kredit di umur segitu, ya udah lama lah, gue baru awal-awal kerja di bank lah kalau nggak salah punya kartu kredit. Jadi ngajuin di approve gitu. Ujung-ujungnya loh kok jadi banyak yang nawarin kartu kredit. Bingung lo gue lo. Bener. Gue nge-apply cuma ke satu Satu bank. bank. Tapi yang nelfon dari bank lain juga gitu kan. Lo harus hati-hati deh, itu data bisa kesebar juga gak sih? Iya gak sih? Itu data kita Kayaknya bisa mereka diperjualbelikan juga gak? Iya, punya perhimpunan antar marketing CC ya. Jadi saling sharing nomor handphone target Iya, gitu ya. bener-bener. Ada juga kan misalnya sales kartu kredit, ya itu memang bukan cuma dari satu bank. Jadi dia itu
pengajuannya udah bisa ke banyak bank juga gitu. Jadi Mbak ini sekalian aja nih aplikasi yang untuk bank jadi ini. kayak dia sebenarnya nggak kerja di bank itu, dia kayak cuma Mungkin freelance gitu nggak sih ya, freelance sih biasa. Terus ini untuk bank ini nanti kan nggak tahu Mbak yang di approve yang mana gitu kan. oh gitu ya. Iya sekarang tuh banyak sih juga freelance kayak gitu, freelance marketing gitu. freelance. Oh, kalau misalkan ditanya gampang atau enggak ya gampang sih, paling cuma kasih data doang nih. Kayak kamu KTP kamu, NPWP kamu, slip Sama kayak buka gaji, rekening gitu ya. slip gaji, Bank ya. terus Atau surat kamu kerja di penghasilan. mana gitu. Ya udah ntar kalau misalkan data kamu udah dikasih tuh sama si salesnya, nanti diproses kan kamu tinggal tunggu konfirmasi nih, Iya. kamu benar nggak nih data-data yang kamu tulis tuh Itu prosesnya sesuai nggak? lama nggak biasanya? Enggak sih. Ngajuin CC Enggak sih, Dari selama aku pernah apply sih enggak sih. Cepet sebulanan sih. nggak? Enggak nyampe seminggu lah Nggak seminggu. nyampe. Apalagi kalau lagi target ya mungkin Bener, dikejar target lebih cepet mungkin. Salesnya. Analisanya cepet juga gitu kan. Ayo dong Mbak, bantuin Mbak gitu. Kira-kira dari pembicaraan kita, Mbak udah tertarik belum untuk punya kartu kredit? Tetap atau tetap enggak? Tetap menjunjung tinggi Kenapa pay nih? letter. Iya kan? Kenapa jadi market? Enggak. Mau nanya Mbak nih. dari bank apa? Tapi benar serius kalau misalkan Mbak mau ntar aku kenalin temen aku. Iya ya. Aku sampai sekarang masih belum tertarik sih. Aku pakai pay letter. Aku bukannya sombong ya. Cuma ria doang. Aku bisa bayar. Cuma kan kemarin balik lagi di podcast kita sebelumnya sudah aku jelasin tuh. Aku pakai pay letter itu karena aku malas ribet transfer uang, isi saldo, isi saldo, e-commerce-nya. Aku ngitung-ngitung aku harus transfer berapa kayak gitu. Makanya aku pakai pay letter tinggal klik. Ya udah, Sama semua loh. transaksi aku bayar akhir bulan udah. Bukan aku membela ya, cuma aku mau ngasih argumen aja. Kalau di CC pun sama, kamu nggak perlu tuh kamu harus masukin duit, transfer uang, kamu tinggal masukin aja nomor CC CC-nya. kamu, terus dengan ada tingkat keamanan kamu harus dapat OTP, baru kamu bisa ditransaksiin. Kalau misalkan kamu punya pay letter nih, e-commerce kamu lagi dipegang suami kamu, terus pakai bayar pay letter gimana? Kalau misalkan CC kan harus dari dia masuk Tapi OTP-nya itu harus dua kan? Itu harus dua kali kan? Pay letter Kalau aku pakai pay letter langsung di e-commerce itu sendiri, ya udah aku isi saldo udah kebayar. Kalau CC kan harus bayar CC-nya ini itu sama. enggak loh, kan kamu. Nah, kalau aku nih Seberantem abis ini guys. Enggak. Nih aku kasih tahu ini triknya. Kalau misalkan setiap bank itu kan nanti kamu dikasih tahu nih, oh Mbak nanti tagihan bulanannya masuknya tanggal segini ya. Kamu jatuh temponya tanggal segini ya. Nah, kebetulan kalau aku kan masuknya tanggal 15 nih. Jatuh tempo pembayaran tuh sampai akhir bulan. Jadi kalau misalkan misalkan nih bulan ini aku udah ada transaksi di atas tanggal 15. Berarti kan otomatis aku baru bayar bulan ini juga kan. Nah, kalau misalkan aku transaksi di bawah di atas ya. Berarti setelah tanggal 15 itu tagihan aku masuk di bulan Bulan besok. berikutnya gitu ya. Itu jauh lebih enak. Aku nggak manas-manasin buat kamu punya CC sih. Cuma aku masih mikirnya lebih ribet pakai CC sih. Gak mau kalah tetap. Gitu kalau Mbak Widya pakai sebagai yang e-commerce punya itu pay kan. letter dan CC jadi ya udah tenang aja. Iya. Sedangkan gue nggak punya Tetap pay ribet. letter guys, jadi gue kayak lebih CC lebih enak gitu, lebih aman, lebih Aku berhubungan dengan dua pihak, e-commerce dan bank CC. E-commerce aja pay letter. Ya itu balik lagi sih ya ke kalian gimana kalian mau pilih pakai pay letter, mau Pakai pakai kredit card. Ya udah intinya yang penting kalian tanggung jawab, Iya. kalian Dan bisa bijak jangan- menggunakannya gitu kan. yang pasti kalian harus bisa bayar. Iya sih. BI checking itu harus clear, penting banget. Ya guys. itu salah satu sih, itu penting banget. Kalau misalkan kalian udah ketahuan tuh nggak lancar, kayak kalian misalkan proses kayak mau beli rumah beli atau apa, mau KPR gitu tuh itu susah sulit. jadinya gitu. Karena banyak juga nih kasus-kasus yang kayak satu lagi nih. Tapi- Harus pastiin dulu nih, misalnya kalian mau nutup CC ya, itu pastiin dulu tagihan, biaya-biaya semua harus lunas dibayar, harus pastiin. Karena kalau ada yang nyangkut sedikit aja dan kalian misalnya nggak ngeh bahwa itu ada biaya yang belum dibayar gitu, tiba-tiba tuh nanti BI checkingnya tau-taunya udah call 5 aja, padahal itu kayak nggak sengaja gitu. Itu karena gue banyak beberapa dapet bulan contoh tuh iya. dari teman-teman gue, ada yang kayak gitu kasusnya.
setuju. Ya, Itu aku ini aku cerita ya. Aku Nih aku pengalaman pribadi. kasih pengalaman biar teman-teman tuh belajar dari aku. Jadi aku orangnya kan baik ya. Gila gue mau mengklaim kalau gitu. Enggak, gue serius. Enggak, aku serius beneran. Jadi aku punya teman aku butuh, dia pinjam CC aku dong. Ya udah dong, aku kasih nih buat pakai CC aku. Cuma aku sedih banget gitu. Dia nggak lancar, dia nggak bayar. Pembayarannya, Terus aku bilang, kan aku kasih dong, lu bayar nih. Nanti ini nomornya segini di sini ya kan. Nggak bayar, terus gue dikejar-kejar dong sama orang banget. Terus Mbak mau bayar nih. Terus, ya udah dong, untung ya gue masih sanggup buat bayarin cicilan temen gue itu. Ini kasusnya kayak ibu yang membayarkan pay letter orang lain ya Itu kan? aku sebel banget mukanya. Aduh, kenapa sih? Kan jadi kayak reputasi aku jadi jelek dong Iya, di bank iya. itu. Mana itu Kamu nggak bank-bank mantau besar. ya, kamu nggak mantau juga sebelum jatuh tempo dia Aku udah bayar mantau, belum? aku mantau. Terus dia bilang, sorry gue nggak punya duit. Cuma ya jangan sampai kayak gini dong. Maksudnya lu ngomong sebelum jadi tagihan. Jadi kan kayak Gak tiba-tiba ngedadak udah mau gitu. deket jatuh tempo bener. baru ngomong gitu. Terus benar kata Mbak Widya, dibandingkan aku jadi jelek juga, ya udah tutup aja. Tutup. Ada kasus juga tuh sebenarnya waktu itu. Karena memang aku nggak pernah pakai, itu tagihan iuran tahunan tuh udah muncul, aku nggak bayar. Itu sampai ditelepon, otomatis kan aku harus bayar dong. Nah, udah aku bayar, masih jadi ketutup. Harusnya kalau misalkan aku udah bayar iuran, masih jalan Masih dong, lanjut. masih lanjut, CC aku nggak mati, tapi ternyata dimatiin dong. Aku sebel banget tuh. secara sepihak. Kamu nggak ada, kesel banget. kamu nggak ada pengajuan penutupan tuh? Nggak ada. Ini gue baru denger sih kayak gini juga. Apa konfirmasi dari banknya? Nggak ada, jadi cuma ya udah setelah aku bayar, jadi informasi di email kalau CC aku udah ditutup gitu. Aduh, sayang banget sih sebenarnya itu bang. Kamu nggak nanya ke banknya? Nggak lah, aku udah masih udah, aku udah punya satu CC aja udah cukup lah, maksudnya nggak usah banyak ntar konsumtif. Ya sih benar sih guys. Jadi pembelajaran hari ini guys, kalau kalian mau minjemin ke teman kalian, pastiin dulu teman kalian tuh terpercaya atau enggak, bisa bayar atau enggak. Lihatlah keuangannya. Meskipun kalian teman baik, ya who knows ya guys. Iya. Kita nggak ada yang tahu ya maksudnya. Tiba-tiba di tengah jalan tahu-taunya ada apa-apa Betul. gitu kan. Jadi lebih utamain fokuslah ke diri kalian gitu, jaga nama baik kalian lah. Enak kasihan nih kalau misalnya BI checking udah jelek tiba-tiba dia mau kredit rumah KPR. Betul. Nggak di-approve cuman gara-gara wah ini CC-nya kok 5. Betul. Sayang banget, padahal tuh kayak cuman tagihan awalnya tuh kayak cuma berapa doang gitu tuh. Banyak banget kasus yang kayak gitu gitu sih. Oke deh, dari Femi ada pertanyaan lagi nggak buat Tanti? Sekian sih sudah, Cece. sebagian besar sudah dijelasin. Yakin ya, kamu Bang. punya? Aku tanya lagi. Yakin kamu? Iya, mau? nanti kita telepon anak malam. Ya, siapa tahu abis itu. Tapi memang sih ya dia kayaknya udah nyaman pakai pay letter, jadi susah untuk beralih ke CC. Tapi aku pindah tanya, ke emang setiap CC bulan gitu. kamu ada? Ada, Masa sih? ada terus. Kalau kamu Pasti Mbak, ada. kamu gimana? Enggak sih, enggak. Kalau aku enggak sih. Aku pasti ada. Cuman CC itu lebih kayak aku senangnya promo-promo CC yang Cashback. 0% atau misalnya dia ada Dapet diskon. Kan gua nebeng. Ada. Walaupun enggak, gue ada. Iya. Ada kan ya salah satu bank yang kartu kreditnya kalau misalnya kita bayar tuh pakai kartu kredit beli es krim, pasti kalian tahu lah, diskon 50%. Iya, iya. Lumayan kan? Kopi itu banyak banget. Lumayan itu keuntungannya ya, maksudnya salah satunya itu gitu, kita bisa dapat diskon Oke. segala macam gitu kan. Ya siapa tahu ibu tertarik ya. Tertarik. Mbak, kayak kamu sebagai untuk pemakai CC dan pay letter, kamu lebih nyaman mana? Gak ada yang nyaman sih sebenarnya. Kan harus bayar ya. Beda juga kan, jalurnya tuh udah beda gitu. Pay letter dan CC iya kan. sih, cuma kan kayak kita Kalau pay ngambil- letter kan kalau kamu mau belanja di e-commerce itu kan, luar ruang lingkupnya kan kecil. Iya sih. Kalau Tapi- CC kan bisa di mana-mana. Si gue ya kalau misalnya beli di e-commerce jarang pakai CC. Ini sebelum ngomongin ada pay letter ya, sebelum ada pay letter, gue jarang pakai CC karena gue takut banget bayar sesuatu yang harus masukin nomor kartu kredit gitu. Jadi gue tuh kalau CC tuh memang ya udah lo pakai ya lo digesek aja gitu, nggak mesti masukin Iya. di e-commerce. Gue takut banget itu, Iya nggak tahu sih. kenapa, parno gue.
Kan bukannya ada kasus-kasus yang kayak gitu ya, tiba-tiba Ada kartu kredit tagihan. dibobol gitu loh, tau gak sih lo? HP kita hilang takutnya ya. Iya ngeri Atau- banget gak sih? Nggak tahu sih. Apalagi kalau misalnya nih ya, bayar Kan harus tuh. masuk pakai CVV. Iya, tapi sekarang orang udah kecanggihan guys. Lu tau gak sih? Aku belum tahu sih, guys. Mesin ATM aja dibobol gitu kan, apalagi cece gitu. Gue nggak ngerti juga gimana cara kerjanya, cuman banyak sih kasus-kasus Suka ada yang nelpon pembobolan ini kan. cece. Dia transaksi pakai CC orang gitu kan. Mm-mm. Suka ada penipuan kalau dia dari bank tersebut konfirmasi CC-nya. Deal gitu. Terus kita ada Masukin kayak kode OTP gitu ya? iya itu. Iya kayak gitu tuh. Kayak ada upgrade sistem apa aplikasi Bu, Mm-mm. ada notif nggak masuk gitu. OTP-nya bisa saya tahu gitu. Iya ngeri sih guys. Kalian juga hati-hati ya, maksudnya kalau pakai CC gitu, dilihat-lihat lagi lah gitu, jangan sembarangan main pakai masukin nomor CC terus kasih CVV ke operator ya, ngaku operator tah atau apa tah gitu kan, gitu sih. Yang lebih baik lagi jangan sering-sering menggunakan CC ya. Sama pay letter sama ya udah lebih baik injak aja lah ya guys, jangan ngutang, itu lebih baik lah. Kenapa sih ya pembahasan kita, aduh. Berat banget ya tentang hutang menghutang. Berat bayarnya menurut gua, dibahasnya tuh nggak berat bayar ya, kadang aduh gitu lo harus bayar ya ternyata gitu. Tapi kamu pernah nggak Terus sampai habis limit tuh? enggak Aku juga nggak sih. enggak sih. Pernah sampai limit habis, tapi itu karena ada yang nebeng biasa. Limit kalian udah gede-gede ya? Berapa sih? Enggak sih, enggak gede-gede banget sih, 2 digit. Kamu sama? Enggak, tapi gue Sama punya sih. teman ada yang 2 digit. limitnya gede banget loh, satu Iya, bener. cece. Aku punya teman dapat limit 3 digit. Iya. Iya, benar. Gue nggak ngerti deh itu Nggak gimana. ngerti itu gimana? Dia pernah beli ini kali ya, barang yang Enggak loh. mahal Beli juga. mobil loh. Posisi gitu. Posisi Bisa deh. Kan kayak gitu harus ngajuin pakai slip gaji dong. Dia bikin slip gaji gitu Ya, gimana? mungkin diedit kali ya. Iyalah. Gak ngerti Gila deh 3 gue. digit. Direktur aja nggak dapat cece ya nggak sih? Iya. Mungkin Iya. teman kamu bisa IT juga. Nge-hack, Maksudnya dia nge-hack sih. masukin sendiri. Kak lu pikir sampai sejauh itu ya? Gue gak kepikiran sampai Tapi ini pengalaman teman ya. Jadi kalian harus cross check lagi gitu loh. Jadi meskipun kita cerita kayak gini, pengalaman kita belum tentu sama dengan yang kalian ini ya. Jadi balik lagi cross check ya guys. Iya, iya, iya. Oke. Oke deh, makasih ya Tanti bincang-bincangnya. Makasih Sharing-sharing ya, Tanti. infonya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian yang baru mau mengajukan CC atau yang sudah memakai CC gitu ya. Biar Pasti bijak lah ya guys. Biar supaya Makasih ya Tanti motivasinya kalian jawab menggunakan lagi. CC. Kok kamu lucu sih, kok nggak menggubu-gubu pay letter sih, nanti pay letter. Ini bukan ranah aku, soalnya aku takut salah ngomong aku. Lo peleter spesialis ya. Harusnya dibikin dong pay letter versus CC gitu. Nanti lah kita buat. Oke guys, sampai jumpa. By the way, jangan lupa, aku ingetin lagi, jangan Oh, lupa Tanti closing subscribe, like, comment, share, share. nyalain lonceng kalian, tungguin video kita selanjutnya. Oh, jangan lupa Jangan lupa ramein kolom komentar. ramein banget. follow juga follow. juga kita di Instagram ya Ya, guys. nanti ada ya Di bawah. ini kita ya. Instagram kita Sama ya. IG-nya gitu. Iya. Bye, see you next one. Dadah.